Hai Sobat Literasi. Perkenalkan, nama saya Yesya Latastia Setiawan dari SMP Kristen Dharma Mulia. Hari ini saya akan meresensikan buku novel fiksi yang berjudul Ayah dan Sirkus Pohon. Ini sendiri dikarang oleh Andrea Hirata dan juga diterbitkan oleh penerbit Bentang, yaitu PT Bentang Pustaka. Buku ini sendiri terdiri dari 153 halaman. Andrea Hirata merupakan salah satu penulis dari Indonesia yang aktif dalam melahirkan karya-karya atau novel yang mengangkat tema pendidikan maupun perjuangan hidup sebagai identitasnya. Salah satunya adalah novel ini, yaitu Ayah dan Sirkus Pohon. Buku ini sendiri menjadi bestseller di jaringan toko buku terbesar dan juga terlengkap yang ada di Indonesia, yaitu Gramedia pada tahun 2023. Karena cerita yang disajikan penuh dengan keunikan dan juga pesan yang mendalam. Namun tidak hanya itu loh, namun buku ini juga menuangkan topik yang berhubungan dengan pendidikan, sehingga masih menjadi topik hangat yang ada di Indonesia. Andrea Hirata juga telah menghasilkan karya-karya yang diakui secara nasional dan juga internasional. Misalnya, The Rainbow Troops yang mendapatkan penghargaan di New York Book Festival pada tahun 2013 di kategori fiksi umum. Ini juga telah memenangkan Bach Awards pada 2013 yang terletak di Jerman untuk edisi bahasa Jerman yang diterbitkan oleh Hanser Berlin. Di era digital sekarang, justru novel ini dapat menjadi salah satu solusi terbaik. Karena alurnya yang menarik bagi generasi sekarang yang sulit untuk tertarik di bidang literasi. Sementara di dalam novel ini menceritakan tentang pendidikan, lalu romansa dan juga keluarga yang baik. Sehingga buku ini dapat menjadi peluang untuk tidak meninggalkan budaya literasi yang ada di Indonesia. Saja dengan membaca novel ini, saya merasa sangat tersentuh. Novel ini tidak hanya bercerita tentang hubungan ayah dan anaknya saja, tetapi juga menggabungkan dengan pengajaran karakter dan juga suasana romansa di remaja. Yang selalu menggabungkan kisah pendidikan di setiap bab-babnya, yang dapat menjadi wadah kita untuk introspeksi diri dan juga terus berkembang, berkontribusi dalam peningkatan budaya literasi yang ada di Indonesia. Pada buku ini juga dijelaskan tentang perjuangan, petualangan, dan juga perjalanan Sobri dan ayahnya untuk terus menyayangi dan merawat Zoro. Meskipun Zoro bukan anak kandungnya. Dari novel ini kita bisa melihat bahwa Sobri merupakan orang yang pekerja keras untuk terus bekerja di sirkus keliling sebagai badut. Maka dengan demikianlah kisah ini dipenuhi oleh perjuangan dan remaja yang memasuki fase dewasa dan terus bekerja untuk menghadapi segala rintangan yang akan dihadapinya setelah lulus dari kuliah. Sementara dulunya Sobri merupakan orang yang ceroboh meskipun ia telah lulus dari jenjang kuliahnya. Maka apakah Sobri benar-benar akan menjadi pengangguran? Bagaimana kehidupan Sobri dan juga keluarganya selanjutnya? Dalam cerita ini cukup padat, namun memiliki alur yang tidak rumit. Terbukti dari halaman-halamannya yang mencapai jumlah 150. Sendiri sangat menikmati saat membaca buku ini. Karena terdapat banyak refleksi hidup yang mungkin akan saya temui di kehidupan sehari-hari. Jika akan menunjukkan kehidupan dewasa yang sebenarnya. Hal yang ditunjukkan pada buku ini juga dapat menjadi catatan seorang penulis sebagai pesan yang berguna. Keberanian dan kepercayaan diri dengan menumbuhkan sifat yang terus mau berusaha di setiap hal dan tidak meremehkan hal kecil adalah sesuatu yang sangat berharga di masa yang akan datang. Kebijakan Sobri yang terus mau belajar dari kesalahannya dan juga kecerobohannya
dengan belajar dan memperbaiki dari kesalahan sebelumnya. Pada akhirnya, masalah keluarga, pendidikan, dan juga romansa Sobri dapat memperoleh hasil yang terbaik di akhir cerita. Ikan dari novel ini adalah ending yang tidak terduga. Awalnya kisah keluarga yang hangat diceritakan dengan penuh haru, masuk ke dalam dunia romansa remaja, sambung dengan kegiatan pendidikan yang memiliki banyak makna. Hal-hal ini menggambarkan kehidupan nyata yang sebenarnya. Rumitnya hal-hal yang dialami Sobri membuat saya sangat takjub akan kekuatannya. Uniknya setiap alur yang dibuat membuat saya sangat menyukai setiap bagian pada buku ini karena sangat berkesan untuk ditelusuri. Saya hampir terkecoh di tengah cerita ini karena Sabari yang hampir gagal di masalah percintaan dan juga Sobri yang ceroboh dalam memutuskan suatu hal. Novel ini memiliki gaya penceritaan yang cukup padat dan juga kompleks. Sobri juga memiliki emosional yang kuat dan juga motivasi yang kuat. Sertakan narasi yang menghibur dan juga membekas. Dari novel ini adalah saya dapat membaca sajian kisah ayah Sobri yang mampu mengurus Zoro meskipun Zoro bukanlah anak kandungnya. Lalu juga kisah Sobri mulai dari pendidikannya, romansanya yang membuat haru, dan juga persahabatannya yang kekal. Juga pekerjaannya yang akan dia lakukan. Semuanya disajikan dengan detail, mulai dari latar belakangnya, alurnya, perpindahan suasananya, dan akhirnya tokoh dan penokohannya. Tentunya saya membayangkan novel ini dibuat dari pengarang yang tentunya juga kreatif, juga pastinya memerlukan waktu yang lama untuk mematahkan novel yang kompleks namun mudah untuk dimengerti. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, novel ini memiliki alur yang sederhana namun sulit untuk ditebak karena ada beberapa topik yang berbeda dan juga saling bertentangan. Contohnya, kisah pendidikan Sobri yang diangkat bersamaan dengan kisah percintaan Sabari. Keunggulan-keunggulan lainnya, novel ini memang memiliki daya tariknya sendiri, terutama di dalam hal gaya berceritanya karena disajikan dalam banyak genre. Novel ini tak hanya menghadirkan kisah petualangan yang menarik, tapi juga menyentuh isu pendidikan yang masih menjadi topik hangat di Indonesia. Sehingga remaja-remaja di Indonesia dapat mengetahui dunia romansa dan juga dunia pekerjaan yang sebenarnya. Bahkan hampir di setiap bab memiliki tokoh-tokoh baru yang saling terhubung dan memiliki kisah yang berbeda-beda. Hal ini dapat membuat pembaca lebih terinspirasi lagi dan ingin terus belajar, sehingga dengan pendidikan yang ditempuhnya, kita semua dapat memiliki pekerjaan yang layak. Namun tidak sampai di sana loh. Novel ini juga menggambarkan kehidupan kita sehari-hari dengan menggunakan beberapa dialog berbahasa asing, sehingga kita dapat lebih belajar berbahasa di luar bahasa Indonesia. Dan keunggulannya, ada sedikit kelemahan yang dapat saya lihat dari novel ini. Novel ini memiliki alur cerita campuran, hingga terkadang dapat membuat pembaca sulit menentukan garis waktu yang telah dituliskan. Beberapa bagian pengarang juga meletakkan suatu majas hiperbola dalam kalimatnya, sehingga terkadang membuat kalimat dalam novel ini terlalu terkesan berlebihan. Juga karena tokohnya yang banyak, pembaca juga dapat kesulitan dalam mengenali sifat satu persatu tokoh yang disajikan di dalam novel ini. Beberapa bagian di cerita ini juga memiliki bobot. Namun jangan khawatir, meskipun terdapat banyak tokoh dan alurnya yang berbeda-beda, cerita dalam buku ini juga sangat diusahakan untuk terus komunikatif, juga mudah untuk dipahami. Hingga alur cerita pada buku ini bukanlah masalah besar bagi mayoritas pemula yang ingin terus melanjutkan hobi membaca.
Cerita ini memang maju mundur, namun dibuat tiap kisah saling terhubung sehingga mudah untuk tetap dipahami dan juga diikuti. Penokohan dalam novel ini juga dibuat sesuai alur sehingga mendukung jalannya cerita. Sebagai pembaca, kita bisa memahami nilai-nilai kehidupan mungkin belum kita rasakan saat ini. Hal inilah yang dapat menjadikan motivasi kita untuk semangat dalam melakukan suatu hal. Lagi, buku ini merupakan pilihan yang sangat tepat bagi kita semua yang ingin mengenal dan juga mempersiapkan masa depan kita mulai sekarang. Sama-sama kita meningkatkan budaya literasi yang ada di Indonesia. Buku merupakan jendela dunia. Semakin banyak kita membaca, semakin banyak wawasan kita. Sekali lagi, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Yesya Tastia Setiawan dari SMP Kristen Dharma Mulia mengucapkan terima kasih dan salam literasi.